Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Gimana nih satu minggu ini? Dalam satu minggu ini apa yang ibu-ibu rasakan? Apa yang ibu-ibu lakukan selama satu minggu ini? Saya sih berharap dalam masa pandemi ini sehari-hari yang kita lakukan tetap bisa memuliakan Tuhan, terus juga satu dunia lancar. Apalagi juga Tuhan eh, saya sih rindu Tuhan terus memberikan kesehatan dan juga hal-hal yang baik dalam mungkin menyelesaikan setiap pergumulan, dalam survive, dalam berjuang di dalam masa-masa pandemi ini. Saya sungguh berharap akan hal itu kiranya Tuhan terus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan. Kami boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah hari ini. Dalam keterbatasan yang ada, walaupun lewat online, kami hanya bisa berinteraksi seperti satu arah. Tetapi biarlah Tuhan yang tetap hadir, Tuhan yang tetap ada di dalam setiap hati kami selama kami beribadah, dan kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini hanya buat Tuhan, Tuhan yang pimpin, baik yang akan mendengarkan, yang akan membawakan pujian, yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan yang menyertai, kiranya sepanjang ibadah ini kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu sekalian, dalam kehidupan kita seringkali dunia ini menjadi alasan kita untuk kita berjuang hidup. Seakan kita terbawa akan dunia ini, sehingga kita seringkali lupa sama Tuhan. Kita suka merasa bahwa hidup kita ini miliknya kita sendiri. Kita memang betul kita diberikan pilihan ya, free will, kita dikasih kesempatan untuk memilih segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tetapi di saat itu juga kita harus menyadari bahwa kita bisa memilih untuk tetap berjuang di dalam Tuhan, berjuang untuk mempertahankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya mengajak kita mengangkat pujian ini sambil merenungkannya bersama-sama. Katakan dalam hati yang terdalam dari diri kita bahwa Tuhan, aku mau hidup buat Tuhan. Aku mau hidup bagimu ya Tuhan. Dunia tidak bisa menggantikan Engkau, hanya Engkau satu-satunya yang ingin kami miliki, yang ingin kami pegang sampai akhir hidup kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku. Tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Ibu sekalian, sudah seberapa jauhkah dunia ini membawa kita? Membawa kita jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Mungkin kita merasa iya masih baik-baik aja kok, nggak ada yang salah dalam diri kita. Tapi apakah benar seperti itu, ibu-ibu sekalian? Mungkin dalam hal-hal kecil yang seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Karena seringkali kita cuma ingat hal-hal yang besar, hal-hal yang gede yang Tuhan lakuin dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa sama hal-hal kecil yang seringkali sesimpel Tuhan kasih kita nafas, sesimpel Tuhan masih memunculkan matahari, memunculkan bintang, adanya udara di sekeliling kita. Itu anugerah Tuhan yang simpel yang bisa kita ingat untuk kita syukuri. Mari ibu-ibu, saya mau kesempatan ini mengajak setiap kita untuk bersyukur sama Tuhan.
ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu yang engkau dan saya alami bersama-sama. Mari ungkapkan itu bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari puji Dia. Ungkapkan syukurmu dengan sepenuh hatimu. Mari sama-sama kita berdoa. Setelah menaikkan syukur, mari sama-sama kita juga nggak lupa untuk memohon ampun di hadapan Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan. Jangan merasa bahwa kabur adalah satu hal yang baik, ibu-ibu. Kabur dari kesalahan kita dan merasa bahwa Tuhan nggak tahu apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kita lakukan, ibu-ibu. Apapun yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, baik terhadap sesama kita, maupun kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita mengaku setiap dosa-dosa pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya juga terus mengajak setiap kita untuk tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan di Indonesia, di negara kita. Kita berdoa untuk masa pandemi ini, supaya Tuhan juga yang terus memulihkan, Tuhan yang terus memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Kita berdoa supaya kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan, seperti PPKM yang terus diperpanjang ini, tidak menjadi sebuah kebijakan yang tidak ada artinya, tetapi bisa disambut dengan baik juga oleh setiap masyarakat. Masyarakat bisa semakin sadar untuk menjaga diri, juga untuk menjaga kondisi, dan juga bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kita juga terus berdoa buat setiap tenaga medis yang bekerja, kiranya juga Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, supaya bisa merawat setiap pasien-pasien yang terkena COVID maupun yang non-COVID. Kita juga berdoa buat Kota Tasikmalaya khususnya, supaya Tuhan juga yang memulihkan, Tuhan juga yang memakai setiap pemerintah di dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, dan juga setiap orang-orang yang bertugas bisa dengan sadar, bisa dengan bijak untuk bersikap, berperilaku, mengikuti apa yang diperintahkan. Dan juga masyarakat di Kota Tasikmalaya juga bisa aware, bisa menjaga dirinya masing-masing dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Jangan lupa juga berdoakan untuk setiap jemaat-jemaat yang mungkin kita tahu orang-orang terdekat kita yang saat ini sedang bergumul di dalam penyakit COVID ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan serta pengharapan kepada setiap mereka dan keluarga. Mari sama-sama kita berdoa.
selanjutnya saya juga mengajak setiap kita berdoa untuk regenerasi para pelayan Tuhan di gereja kita, di GKM Kaimtong Tasikmalaya. Kita berdoa supaya ada banyak regenerasi, banyak orang-orang baru yang mulai bermunculan untuk mau menyerahkan diri untuk melayani dalam bidang apapun. Mungkin bisa dalam bidang multimedia, mengoperasikan LCD, singer, pemusik, maupun worship leader gitu. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus memberikan kemampuan kepada setiap jemaat serta keberanian untuk melayani Tuhan serta hati yang mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Mungkin itu juga ada di antara ibu-ibu sekalian. Biarlah kita juga sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan yang memberikan kita anugerah dan juga hati yang benar-benar sungguh untuk mau melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya banyak jemaat-jemaat yang tergerak hatinya untuk mau melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terakhir, saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan, masalah hidup kita kepada Tuhan. Jangan merasa malu ibu-ibu sekalian kalau punya masalah. Justru di dalam masalah yang kita hadapi ini, kita semakin mau dekat sama Tuhan, semakin rindu sama Tuhan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian dari Tuhan, bahkan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Mari saya mengajak kita bawa semua masalah yang sedang kita hadapi, apa yang bikin kita pusing belakangan ini, apa yang bikin kita kesel, apa yang bikin kita sedih akhir-akhir ini. Mari bawa semuanya kepada Tuhan. Atau mungkin ibu-ibu sedang merasakan kebahagiaan, bawa itu juga kepada Tuhan, ibu-ibu sekalian. Apapun yang sedang kita rasakan saat ini, mari bawa sama Tuhan. Kita minta Tuhan yang terus meneguhkan setiap kita, Tuhan yang terus menguatkan kita, supaya dalam keadaan apapun kita bisa ingat sama Tuhan, kita bisa menyerahkan diri kita sama Tuhan sepenuhnya, dan kita selalu ingat sama Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa mendengar setiap doa kami, dan Tuhan juga yang akan mengabulkannya sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, selanjutnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang topang kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, baik Ibu-Ibu sekalian, sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya harus bilang dulu nih, soalnya saat rekaman ini, saya rekaman udah agak malam, tapi masih aja banyak kendaraan yang lewat. Kalau misalnya nanti saya berhenti sebentar, terus karena motor, harap maklum ya Ibu-Ibu sekalian. Kalau enggak, saya rekamannya nggak jadi-jadi, khotbahnya juga nggak jadi-jadi gitu. Nggak apa-apa ya, selingan-selingan seperti itu emang wajar terjadi di masa-masa online seperti ini. Oke, baik hari ini Ibu-ibu, saya pengen kita flashback sebentar. Di minggu-minggu lalu ini lagi rame-ramenya nih, kalau ibu-ibu ngikutin ya sama-sama, itu ada Olimpiade yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Nah, itu sekitar 30-an atlet Indonesia lah yang dikirim untuk bertanding di Olimpiade tersebut. Saya yakin kalau yang ngikutin dan yang suka itu benar-benar kerasa banget nih serunya gitu, karena saya juga gregetan kemarin tuh ngeliat yang bulu tangkis benar-benar kok seru banget gitu. Emang ada berbagai cabang ya olahraga yang ditandingkan, tetapi yang paling ramai dibicarakan itu ya cabang olahraga bulu tangkis, terus juga memanah sama angkat besi. Kalau yang ikutin pasti tahu kalau Indonesia meraih kemenangan lewat cabang olahraga tersebut. Yang menarik itu ini ya Olimpiade angkat besi, ibu-ibu sekalian. Saya ini baru tahu ada cabang olahraga angkat besi itu bukan dari Olimpiade, ibu-ibu, tapi dari drama Korea. Jadi waktu itu saya nonton drama Korea yang lagi hype lagi rame lah tahun 2016. Itu judulnya Weightlifting Kim Bok-ju. Drama ini tuh menceritakan kisah seorang perempuan yang punya cita-cita sebagai seorang atlet angkat besi. Dramanya ini lucu, ringan, terus nggak serius, tapi juga seru gitu ya. Dan yang paling menarik itu, yang menarik buat saya, itu drama ini mengangkat kisah di mana para pejuang atlet angkat besi yang harus, jadi kita tahu nih, atlet-atlet yang angkat besi ini nih punya kebiasaan seperti apa yang mereka perjuangkan gitu. Yang kita tahu kan cuman hasilnya aja nih di hari H mereka tanding kan, tapi kita nggak tahu persiapannya kayak apa. Nah, ini yang menarik buat saya karena saya jadi tahu lewat drama Korea yang itu, jadinya saya tahu nih atlet angkat besi ternyata punya persiapan yang cukup riuh gitu, cukup repot juga ya ternyata mau jadi atlet gitu. Nggak gampang gitu. Mereka tuh harus jaga pola makan, harus stabil lah gitu. Mereka tuh harus mencapai target yang ditentukan dalam setiap perlombaan. Jadi di setiap perlombaan atlet angkat besi ini, mereka itu harus tentuin nih dari awal, mereka pengen masuk ke kategori berat badan yang berapa. Kalau misalnya kayak saya nih, saya mungkin punya target kalau berat badan saya 80 kilo, saya nanti akan angkat besi berapa kilo gitu. Jadi kalau misalnya awalnya saya bukan 80 kilo, misalnya saya 70 kilo, saya harus naikin berat badan saya sampai 80 kilo. Nah, itu menarik buat saya gitu, karena gimana ya, bisa kebayang nggak sih ibu-ibu gimana pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mereka gitu. Harus mengorbankan waktu untuk latihan setiap hari, jaga pola makan, pertahanin atau turunin berat badan ya masih gampang lah. Tapi kalau naikin itu yang lebih susah gitu. Belum lagi beban yang harus diangkat ya, yang mungkin akan menimbulkan resiko kayak patah tulang, ya tulangnya geser atau gimana gitu. Ya waktu lagi nonton Olimpiade juga ada beberapa atlet angkat besi dari negara-negara lain tuh yang mengalami cedera juga tuh di hari H. Jadi memang cukup beresiko juga sebenarnya melakukan hal seperti ini gitu. Seorang atlet itu memang luar biasa persiapannya gitu. Dari sini ibu-ibu kita nih bisa lihat fondasi atau persiapan yang harus disiapkan untuk dapat mengangkat beban serta mendapatkan kemenangan itu harus kuat dan bagus gitu. Ini begitu pula ibu-ibu dalam hal kerohanian setiap kita loh. Untuk dapat mempunyai iman yang baik, kita harus punya fondasi yang kuat juga gitu. Kira-kira kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang harus kita penuhi untuk dapat memiliki iman yang kuat?
Hal inilah yang ingin disampaikan oleh penulis surat Ibrani kepada setiap jemaatnya. Dan juga tentu kita semua ya Ibu-Ibu sekalian. Nah, saya mau mengajak kita untuk sama-sama membaca di dalam nats-nya pada hari ini di Ibrani 11 ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. Kalau Ibu-Ibu punya Alkitab di rumah, silakan dibuka. Di layar juga sudah tertera. Mari sama-sama saya akan bacakan kepada kita semua dan Ibu-Ibu sekalian dapat menyimaknya ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya ini sempat menjadi perdebatan oleh para teolog ya. Tetapi pada akhirnya semua memiliki kesimpulan yang sama, yaitu siapapun penulisnya, hanya Allah saja yang tahu dan ketidaktahuan akan penulis ini tidak akan mempengaruhi kebenaran di dalam surat ini. Surat Ibrani memiliki tujuan yang sangat jelas, Ibu-Ibu sekalian, yaitu ditujukan kepada jemaat Ibrani yang sedang menghadapi masa sulit. Jemaat di sana telah mengalami perendahan dan penghinaan dalam masyarakat sosial mereka. Penghinaan itu mereka dapatkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, yang pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Mungkin saat ini juga kita masih mengalaminya di beberapa tempat ya Ibu sekalian. Kira-kira kenapa sih dari tadi kita menyebut kata iman berkali-kali dalam pembahasan ini? Karena iman akan menjadi highlight atau sorotan pada pembahasan kita kali ini. Kalau Ibu-Ibu sekalian mencermati ayat-ayat yang terdapat dalam sepanjang pasal 11 ini ya, kalau kita baca nih di dalam Alkitab ya, pasal 11 di surat Ibrani ini, kita akan menemukan banyak sekali cerita yang disematkan oleh penulis mengenai penguatan iman. Seorang teolog bernama William Lane menguraikan struktur dalam Ibrani 11 seperti berikut ya, Ibu. Ada di layar, bisa dilihat. Kemenangan-kemenangan dalam ketekunan iman. Yang pertama itu kemenangan dalam ketekunan iman pada zaman kuno terdahulu tuh di ayat 1 sampai 7. Terus pada zaman patriarkal dari ayat 8 sampai 22. Terus pada zaman Musa di ayat 23 sampai 31. Terus pada zaman selanjutnya itu ada di ayat 32 sampai 40. Dilihat dari struktur yang di atas itu jelas bahwa Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 ini merupakan daftar saksi-saksi iman pada masa Perjanjian Lama yang dijadikan sebagai contoh ketekunan dalam beriman. Kemudian Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan dengan saksama, ayat tersebut ini seperti sebuah bagian yang nyelip gitu. Sebagai sebuah sisipan atau kesannya menginterupsi keseluruhan perjalanan iman pada zaman patriarkal tersebut. Di ayat sebelumnya itu kan bahas tentang si Abraham nih. Terus tiba-tiba bahas soal yang lain, bukan iman Abraham lagi nih, bukan cerita tentang Abraham nih, kayak di stop gitu. Terus di ayat yang ke-17 sebenarnya dilanjutin lagi tuh cerita tentang Abraham. Nah ini kenapa ayat 13 sampai 16 ini kok dimasukin ke sini gitu. Kesannya kayak apakah penulis salah nempatin atau mungkin dalam masa-masa menerjemahkan atau menafsirkan jadinya salah menempatkan begitu. Ya ada beberapa teolog atau penafsir memberikan pendapat yang baik ya, bahwa ayat tersebut bukan sekadar sisipan semata, bukan sebuah kesalahan, tetapi menjadi bagian penting dari keseluruhan pasal 11 ini.
Jadi ayat yang ke-13 sampai 16 ini sebenarnya itu kesimpulan ibu-ibu sekalian di dalam pasal 11 ini. Menarik bukan? Kesimpulan yang biasanya ditaruh di akhir, ini malah ditaruh di tengah-tengah gitu. Bahkan David Markhead, nah seorang penulis ini menuliskan ayat 13 sampai 16 ini sebagai rangkuman reflektif tentang iman yang melampaui kematian. Dengan kata lain, bagian tersebut tuh sengaja ditulis oleh penulis untuk dijadikan sebagai pokok pikiran utama sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini benar-benar langka begitu ya, langka, jarang banget kita temukan gitu. Sepanjang pembahasan ini mungkin membuat ibu-ibu sekalian tuh merasa bingung gitu, makin bingung ya. Perlu diakui memang cukup sulit ibu-ibu sekalian untuk memahami surat Ibrani ini. Hal ini dikarenakan latar belakang penulis yang banyak sekali memakai kata-kata retoris, kata-kata yang sulit untuk dipahami pada masa kini. Tapi pada masa jemaat-jemaat yang ada di Ibrani itu ya mereka sangat mengerti gitu, justru mengertinya dengan kata-kata seperti itu. Nah, banyak kata yang tidak bisa diartikan dalam sekali bacaan saja, tapi harus benar-benar diselidiki secara mendalam. Dalam ayat 13 sampai 16 ini secara tidak langsung penulis surat Ibrani ingin menekankan bahwa iman yang sejati adalah iman yang melihat melampaui kematian fisik. Itu ada di dalam ayat 13. Kenapa bisa begitu? Kenapa membahas tentang iman yang melihat melampaui kematian fisik? Karena itu ada kata-kata merindukan tanah air sorgawi. Di sana benar-benar mengungkapkan bagaimana iman yang dilihat, iman sejati itu bisa kita lihat bahkan setelah kita melalui kematian fisik di dunia ini, Ibu sekalian. Makanya dengan merindukan tanah air sorgawi, tanah air yang nantinya akan kita dapatkan, sampai kepada hari itu kita masih memelihara iman kita. Itulah iman sejati, ibu-ibu sekalian. Melihat penulis menceritakan kembali kisah perjalanan Imam Abraham yang hampir tidak dapat dimengerti oleh banyak orang, menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Kita semua tahu ya kalau Abraham nih meninggalkan seluruh hartanya gitu. Dia pergi tinggalin tempat tinggalnya yang udah nyaman itu untuk mengikuti perintah Allah, pindah nih ke negeri Kanaan sebagai seorang pendatang yang baru yang harus memulai segala sesuatu dari nol. Pada zaman itu ya, hidup sebagai seorang asing di tempat baru yang tidak memiliki apa-apa atau bisa disebut juga sebagai seorang pengembara, itu berarti adalah orang yang kehilangan status kehormatan dan perlindungan dari bahaya. Jadi dia nih status derajatnya nih udah hilang lah, udah nggak ada harga diri lah dilihatnya gitu sama orang-orang yang ada di Kanaan, karena kan dia baru pindah nih ke Kanaan, terus dia nggak punya apa-apa, dia harus mulai segala sesuatu dari nol, jadi anggapannya bagi orang lain yang ada di sana, yang udah tinggal di Kanaan lama ini, bagi mereka orang pendatang yang lihat orang yang pengangguran tuh, ya udahlah ini mah benar-benar statusnya, derajatnya udah rendah lah, bahkan kehilangan status kehormatan gitu katanya. Hal tersebutlah yang diambil oleh Abraham karena imannya kepada Allah, dengan berharap bahwa Allah menggenapi janjinya dengan memberikan keturunan serta kehidupan yang baik. Ibu-ibu sekalian, kondisi jemaat di Ibrani juga sama dengan keadaan Abraham. Jemaat di Ibrani terancam kehilangan status kehormatan mereka. Karena apa? Karena iman mereka juga kepada Allah. Tetapi pada saat penulis surat Ibrani mengangkat kisah Abraham, penulis tuh ingin menunjukkan bahwa penderitaan yang sedang dialami sekarang ada komitmen kuat yang Abraham pegang hingga pada akhir dari penggenapan janji Allah. Nah, begitu pula penulis surat Ibrani ingin mengingatkan jika iman tersebut dipelihara dengan komitmen, maka ada tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi itu,
yaitu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya yang akan memberikan kita kehidupan jauh lebih dari kondisi saat ini. Iman Abraham yang kita sama-sama tahu deh ceritanya kayak gimana. Dia bukan hanya sekali aja Tuhan minta untuk menuruti perintah Tuhan, menuruti perintah Allah, yang harus meninggalkan tempat tinggalnya yang udah nyaman. Terus Tuhan janjiin akan kasih dia keturunan, tapi pas udah dikasih keturunan, Tuhan minta lagi sama Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, mempersembahkan anaknya yang baru aja lahir, yang dinanti-nantikan itu, dan akhirnya Abraham toh tetap taat sampai hari itu gitu. Dan Allah benar-benar melihat iman yang dipegang teguh oleh Abraham. Nah, begitu pula yang ingin penulis surat Ibrani ini katakan, yang ingin penulis Ibrani itu pengen kita tuh ingat akan kisah Abraham, gimana Abraham pegang teguh imannya sampai pada kesudahannya. Nah, ibu-ibu, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah dalam kondisi yang sulit seringkali membuat kita tuh mundur, marah, mengeluh sama Tuhan? Pandemi ini, jujur aja pandemi ini pasti membuat masalah kita terasa jauh lebih berat, bukan? Seakan pandemi ini menambah beban dalam hidup kita. Ya, saat ini mungkin orang-orang berlomba untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Sangat jelas itu bukanlah hal yang salah, tetapi ingatlah bahwa ada kebutuhan rohani yang perlu untuk kita pelihara. Sadar nggak ibu-ibu sekalian, ketika kita berlomba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, sebenarnya kondisi kerohanian kita sedang kosong. Dengan kata lain, kita kan seperti orang-orang yang nggak punya iman di dalam Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Berlakulah sewajarnya. Jangan sampai membuat kita tuh rasanya kok haus banget ya sama kebutuhan-kebutuhan fisik gitu. Sampai kita lupa kalau Tuhan tuh pelihara kita loh. Seperti yang tadi saya ucapkan, Tuhan pelihara kita lewat hal-hal simpel gitu. Tapi seringkali kita nih kepengennya ngelihat Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan lupa dengan perlindungan-perlindungan yang Tuhan kasih setiap hari. Anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan setiap hari buat kita. Saudara, saya dalam beberapa bulan ini, saya pun bergumul hal yang sama gitu. Saya bukan orang yang hebat dalam memelihara iman, yang setiap hari bisa teguh dan nggak pernah berontak sama Tuhan kalau lagi ada masalah gitu. Beberapa bulan ini, selama saya PKLDB, selama saya praktik 2 bulan di gereja ibu-ibu sekalian, saya banyak bergumul ya, karena saat saya sampai di gereja, saya dapat kabar di rumah ternyata ada masalah gitu. Singkat cerita ya, di keluarga saya lagi mama papa lagi berantem hebat, ya pengen cerai, terus terus juga saya masih ada dedek di rumah, masih ada 2 adik saya. Mereka yang adik paling gede itu masih SMP 1, yang adik saya yang paling kecil itu kelas 5 SD gitu. Terpaut jauh usianya sama saya, dan saya nggak kebayang gitu gimana mereka yang ada di rumah, dan saya aja yang nggak di rumah aja tuh stres gitu, mikirin dan dengerin cerita-cerita di rumah setiap harinya bakal kayak gimana gitu. Apalagi mereka yang di rumah harus dengerin mereka orang tua berantem, terus sudah ngomong kata cerai dan segala macam gitu. Saya gimana nih, Ibu? Saya sebagai seorang anak justru pasti tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi ya. Apalagi kondisi saya sebagai calon hamba Tuhan, calon hamba Tuhan tapi rumah tangga orang tuanya bobrok gitu.
ya gimana gitu. Saya banyak memikirkan hal-hal yang akhirnya buat saya stres juga gitu ya selama praktik 2 bulan ini. Gitu. Berulang kali saya berpikir saya pengen pulang, ibu-ibu sekalian. Saya pengen pulang, saya pengen cuti kuliah, apa saya berhenti aja dari kuliah gitu. Rasanya benar-benar sesak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Akhirnya kemana saya bisa pergi gitu. Saya juga cuman di pastori, nggak bisa kemana-mana karena pandemi juga. Terus di dalam kamar pastori, ya kamar yang uh, cuma ukurannya berapa lah gitu, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget tuh. Di dalam kamar itu menjadi saksi buat saya gimana saya bergumul setiap harinya sama Tuhan. Tuhan gimana nih? Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, tapi kenapa Tuhan nggak mulusin aja sih semuanya gitu? Nggak ada yang bikin stres, nggak ada yang bikin malu. Bahkan saya merasa itu sebuah hal yang malu gitu buat saya ketika orang tua saya seperti itu, melakukan hal seperti itu. Saya benar-benar frustasi selama beberapa minggu itu, ibu-ibu sekalian. Tapi rasanya dalam masa-masa seperti itu kok Tuhan berulang kali menguatkan dan meneguhkan saya untuk lanjut gitu. Jangan berhenti di sini. Ya masa kuliah saya tinggal 1 tahun lagi gitu di kampus, terus 1 tahun lagi praktek akhir. Ya kira-kira bentar lagi lah selesai gitu. Dan saya juga kepikiran Tuhan, eh, bener nggak sih gitu Tuhan lu panggil jadi hamba Tuhan, tapi kok rasanya banyak hal yang saya merasa saya nggak layak, banyak hal yang saya ngerasa eh, akan bobrok gitu. Eh, di dalam kondisi seperti itu, yang bisa saya lakukan cuma apa, ibu-ibu sekalian? Apa yang bisa saya lakukan selain saya percaya kalau Tuhan akan pelihara saya dalam masa depan yang saya nggak tahu, yang saya nggak bisa lihat, dan saya nggak tahu saya akan kemana dan akan seperti apa. Kalau saya pulang, semisalnya saya pulang gitu, saya juga banyak diskusi sama teman-teman saya, sama konselor, sama dosen-dosen, gimana kalau misalnya saya pulang gitu. Kalau saya pulang pun nyatanya mungkin saya nggak bisa mengubah keadaan, toh semua udah terjadi gitu. Toh mereka yang menjalani hidup mereka, mereka yang lebih dewasa dari saya, yang mungkin lebih memahami situasi mereka masing-masing sendiri seperti apa. Dan apakah mungkin saya mengubah situasi mereka dengan kehadiran saya? Mungkin enggak gitu. Mungkin saya hanya bisa menguatkan adik-adik saya di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tetapi saya juga merasa penghibur yang lebih jago untuk menghibur tuh Tuhan sendiri gitu. Cuma Tuhan yang mampu, Tuhan yang lebih bisa untuk mengendalikan segala situasi gitu. Bahkan saya juga sadar bahwa dalam masalah seperti ini, saya merasa ya dunia ini nggak bisa saya kontrol. Dunia ini nggak bisa saya genggam di dalam genggaman saya. Karena semua ada di dalam kontrolnya Allah. Semua ada di dalam tangannya Tuhan. Jadi saya lebih memilih untuk percaya sama Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini, beserta segala isinya, beserta setiap manusia yang dengan kebobrokannya ini. Dan saya lebih percaya Tuhan yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu. Yang saya lebih percaya untuk melangkah sama Tuhan bareng-bareng untuk jangan sama-sama melalui segala sesuatu yang walaupun saya nggak bisa lihat nih depannya seperti apa. Saya lebih memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan ya semoga
dengan pilihan percaya kepada Tuhan, bukan menjadi sebuah keterpaksaan, tetapi memang menjadi sebuah ungkapan keberserahan diri saya sama Tuhan. Karena menyadari bahwa iman yang saya punya, iman yang saat ini saya pegang, itu benar-benar memang juga berasal dari Tuhan, Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang kuatkan. Saudara, ada kalanya setiap masalah penderitaan yang kita alami saat ini Tuhan pakai untuk membawa kita sadar kembali akan iman kita kepadanya. Dalam setiap pergumulan, kabur bukanlah solusi dari masalah tersebut. Justru mendekatlah kepadanya. Dan semakin dekat erat tangannya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai pada kesudahannya. Peliharalah imanmu dari sekarang. Hidupi bersama-sama agar di kemudian hari, suatu saat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita dapat menikmati bersama-sama tanah air surgawi yang dijanjikan tersebut, yang indah, yang pasti. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua untuk memelihara iman yang sejati itu sampai pada kesudahannya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan untuk belajar menopang, belajar berserah sama Tuhan, belajar datang sama Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang benar-benar mau berkomitmen mendekap tangan Tuhan dengan erat, berjalan bersama-sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan adalah sebuah kepastian di tengah ketidakpastian di dalam masa depan yang nggak bisa kami lihat. Tapi kami percaya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya, apa yang akan terjadi di masa-masa selanjutnya. Kami percaya Tuhan yang menolong kami semua untuk melalui segala sesuatu itu. Terima kasih sudah Tuhan berikan kekuatan di dalam masa-masa ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap rekan-rekan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang menolong setiap rekan-rekan yang sedang sakit, Tuhan yang menolong setiap rekan-rekan dalam segala pekerjaan, usaha, keluarga, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi Tuhan di atas segala situasi, Tuhan yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.